Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini ada lagi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami tidak hidup dalam kebodohan, tapi dalam hikmat dan bijaksana Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran setiap kami, membuat kami mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang yang berpengetahuan tidak sulit. Untuk mendapatkan pengetahuan, asal saudara dan saya rajin membaca, rajin mendengar, kita akan mendapat banyak informasi. Dan orang mengatakan kita orang yang berpengetahuan, bahkan berpengetahuan luas, karena bisa tahu segala sesuatu. Tapi persoalannya tidak berhenti di situ. Banyak orang yang berpengetahuan, banyak orang yang pinter, banyak orang yang bergelar. Kalau orang bergelar kan salah satu indikator pinter. Tetapi apa yang dia tahu, kalau dia tidak mampu menerapkan dalam hidupnya, sebenarnya dia bodoh. Dan Alkitab mengajar kepada kita, pengetahuan harus diikuti oleh hikmat. Orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat, dia harus punya pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu bicara tentang apa yang kita tahu, hikmat itu bicara tentang bagaimana kita menerapkan si apa itu. Bapak Ibu bisa simak? Dan supaya kita bisa menerapkan itu, supaya kita bisa melakukan itu sehingga itu tidak hanya tinggal semacam hanya pengetahuan, Tuhan mengajar kita. Tuhan mendidik kita di setiap perjalanan hidup kita, setiap hari. Mulai bangun pagi sampai tidur malam. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang mengerti bahwa Tuhan sedang mendidik dia? Atau lebih spesifik, 2 tahun ini kita dalam masa pandemi. Apa yang saudara belajar dari masa pandemi ini? Mungkin ada yang berkata, saya belajar apa artinya takut. Takut kematian. Banyak orang takut mati. Padahal takut itu, mati itu tidak usah ditakuti. Karena kalau datang waktunya, kita tidak bisa buat apa-apa. Maka hari ini firman Tuhan mau mengajar kita bagaimana hidup dalam didikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 10, ayat 10 sampai ayat 15. Pengkhotbah pasal 10, ayat 10 sampai 15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ayat 12. Perkataan mulut orang bodoh, mulut orang berhikmat menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan.
Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Ayat 15. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah seringkali mengajar kita melalui apa yang ada di sekitar kita. Tetapi ada lebih banyak orang melihat semua peristiwa kejadian di sekitar hidupnya sebagai sesuatu yang biasa. Ya memang sudah begitu. Dan orang tidak pernah mampu menghubungkannya dengan Tuhan. Maka sebagai orang percaya, saudara dan saya harusnya berkata bahwa dalam hidup saya tidak ada yang kebetulan. Semua betul-betul terjadi atas izin Tuhan dan ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa dan kejadian dalam hidup kita. Dalam teks kita di sini, pengkhotbah memakai kapak dan memberi contoh ular. Kapak dipakai untuk membelah kayu. Kalau kapak itu tumpul, maka memerlukan tenaga yang lebih besar, memerlukan ayunan yang lebih banyak untuk membelah kayu. Tapi kalau kapak itu tajam, mungkin sekali diayun langsung terbelah. Maka dibilang orang sukses itu adalah orang yang berhikmat. Artinya dia tahu bagaimana supaya mengerjakan ini efektif. Maka dia mulai memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin orang lain menganggap itu membuang-buang waktu, mengasah kapaknya. Tapi orang hikmat, orang berhikmat, orang yang bijak, dia memperhatikan hal yang kecil supaya dia bisa mengerjakan hal yang besar. Sekali lagi, orang yang berhikmat memperhatikan hal-hal sepele dan kecil supaya dia bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dengan efektif. Lalu yang kedua dipakai sini ular. Dikatakan jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Tukang mantra ini harus cepat. Kalau dia lambat, dia akan dipagut. Kalau dia sudah dipagut, tidak ada gunanya. Maka ada ungkapan, kalau kerbau itu sudah hilang, tidak ada guna menutup pagar. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Seringkali hal-hal yang sepele, yang kecil, kita tidak perhatikan bahwa itu ternyata mempengaruhi seluruh hidup kita. Berapa banyak orang memulai sesuatu yang baik, memulai keluarga yang bahagia, tapi hanya godaan satu putri cantik merusak rumah tangga dan keluarganya. Saudara jangan pernah berpikir orang yang bercerai lalu menikah lagi hidupnya nyaman. Tidak ada. Survei membuktikan orang yang menikah lagi setelah menceraikan pasangannya punya kecenderungan untuk menceraikan lagi dan menikah lagi. Karena dia berpikir ada orang lain yang bisa memuaskan dirinya selain dari pilihan pertama yang sudah ditinggalkan. Berapa banyak orang harus kehilangan kehormatan diri, kehormatan keluarga oleh karena tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Ada berapa banyak orang percaya, kalau saya mau lebih spesifik, ada berapa banyak hamba Tuhan sekalipun yang merusak hidup dan pelayanannya hanya oleh karena hal yang sepele. Raja Daud santai-santai lihat Batseba mandi. Mestinya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kita tahu ceritanya.
Dia harus membunuh suami dari Batseba. Mulai dari hal yang sepele. Tidak ada orang jatuh oleh karena batu besar. Maka ada ungkapan, orang selalu jatuh oleh karena batu antukan yang kecil. Kalau orang jatuh karena batu besar, itu buta namanya. Tabrak batu. Maka Tuhan mendidik kita sebagai orang percaya untuk peka terhadap hal-hal yang kecil. Yang nampaknya untuk saat ini, kalau kita lakukan, belum terasa dampaknya. Tapi nanti. Maka itu dibilang di sini orang bodoh itu, dia pikir, ini hanya di sini. No, orang bodoh itu akan perlahan-lahan berkembang dan akhirnya menghancurkan hidupnya. Di Eropa pada abad 18, dalam gereja-gereja besar Katolik biasanya kalau imam melayani perjamuan, biasanya ada anak-anak yang biasa disiapkan untuk memegang anggur dan roti. Dalam satu ibadah ada 2 anak yang biasanya mendampingi sang imam. Yang satu menjatuhkan atau menumpahkan anggur. Lalu sang imam berkata, "Kamu kerja tidak beres. Hidupmu tidak ada guna." Keras sekali. Kejadian yang sama berulang dalam ibadah di lain kesempatan, tapi oleh imam yang berbeda. Imam yang kedua, ketika terjadi kesalahan itu, dia berkata kepada anak kecil itu, "Satu waktu kamu akan menjadi imam." 2 perkataan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Berpuluh tahun kemudian, anak yang pertama menjadi pemimpin satu negara komunis, pecahan Soviet. Sesuai perkataan imam tadi. Anak yang kedua menjadi imam, bahkan bishop di satu gereja terkenal di London. Orang ini mengatakan sesuatu, dia pikir biasa saja. Dan hari ini saya mau beritahu jemaat sekalian, ada berapa banyak anak-anak yang menyimpan sakit hati oleh karena perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab yang keluar dari mulut seorang ayah, bahkan ibu, guru, bahkan orang dewasa. Kita berpikir itu kata-kata biasa, tapi ternyata itu melukai. Dan luka itu bisa tersimpan bertahun-tahun. Bahkan kemudian dia beranjak dewasa, luka yang tersimpan itu menjelma. Dan mulai merusak hidup orang itu. Maka pengkhotbah di sini maksud saya mengajarkan kepada kita, Tuhan mau mendidik kita mulai hal-hal yang sepele yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, mungkin hanya perkataan. Tapi satu kata itu bisa memberi dampak yang besar. Dalam satu retreat, mereka retreat di gunung, mereka pesan Dunkin Donut. Dan 2 orang ditugaskan untuk turun dari gunung ke kota untuk membeli Dunkin Donut. Dan kemudian biasa kan kalau retreat agak jauh, kalau ke kota beli sekaligus hal-hal yang lain yang diperlukan. Ketika mereka turun, mereka pergi pesan Dunkin Donut. Lalu pesan kepada petugas 8 kotak. Setelah itu nanti kami ambil ya. Oke. Lalu mereka pergi belanja yang lain. Mereka kembali. Bagaimana? Pesanan kami sudah siap. Petugas bilang, mana bisa disiapkan sekian jam? Ini perlu lebih banyak waktu lagi, mungkin 3 jam lagi. Lalu mereka bertanya, kenapa bisa? Dia bilang, kamu bayangkan 8 lusin donat, 8 kali 12, berapa banyak itu? Lalu dia bingung, saya hanya minta 8 kotak, kan 1 kotak hanya ada isi 2. Kenapa hanya segini? Hanya kata 8
kemudian ditambah kotak berubah jadi lusin, jumlahnya jadi berubah. Banyak orang tidak sadar bahwa perkataan itu luar biasa pengaruhnya. Maka di sini saudara-saudara perhatikan ayat 10 dan ayat 11 mau beritahu kepada kita, hikmat itu memikirkan semua hal yang detail. Bahkan mungkin kadang-kadang kita berpikir, ini buang-buang waktu, ini tidak ada gunanya. Tapi justru itu menentukan hasilnya, menentukan apa yang terjadi di depan. Kita pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 6 bicara tentang di bawah kolong langit ini semua sia-sia. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada bahagia. Tidak ada kepuasan di bawah kolong langit ini. Pasal 7 sampai pasal 9 bicara tentang bagaimana kita harus hidup dalam dunia seperti ini. Maka itu diperlu hikmat, diperlu bijaksana. Kita sudah tahu banyak. Sampai hari ini, minggu kedua 2022. Kita mundur ke belakang, sudah berapa banyak khotbah, sudah berapa banyak firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita tahu itu. Tetapi sampai hari ini kita gagal menikmati kebenaran firman Tuhan itu. Bukan karena kita tidak tahu. Tapi kita gagal dalam menerapkan firman itu. Tegurlah mereka yang bersalah. Kasihilah musuhmu. Ampunilah mereka yang telah bersalah kepadamu. Tiap kali doa Bapa kami kita mengucapkan itu. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi dalam hidup kita secara praktis tiap hari? Sudah berapa orang yang menyakiti kita dan berapa dari mereka yang kita bisa ampuni dan memaafkan mereka? Tegurlah kata firman Tuhan. Bagaimana kita menegur? Mungkin teguran kita membuat orang malah tambah sakit hati. Kehidupan di asrama menarik. Ada seorang mahasiswa sulit bangun pagi. Bapak asrama harus kontrol tiap pagi. Tapi ada yang menarik. Bapak asrama yang pertama punya gaya beda. Sampai di pintu ditendang-tendang pintu. Buka pintu, bangun! Berulang-ulang anak ini tidak berubah. Datang bapak asrama yang kedua. Dia ketok pintu. Dia buka pintu. Dia masuk. Ayo bangun Bung. Mas, bangun. Waktunya renungan. Anak ini tetap tidak bangun. Udah. Besok dia datang lagi. Mas, bangun mas. Ini berat mau bangun. Lalu bapak asrama ini duduk di samping tempat tidurnya. Buka Alkitab. Dia baca Alkitab dan renungan di kamar itu. Anak ini tidur tapi dengar. Berikut datang lagi bapak asrama ini. Mas, bangun yuk, renungan. Langsung bangun. Dia duduk. Renungan bersama bapak asrama. Hari berikut bapak asramanya datang ketok. Mas, waktu bilang mas, dia sudah duduk duluan, dia sedang renungan. Yang kedua, lebih bijak. Yang pertama terlalu kasar. Anak ini dari sononya sudah biasa dikasarin. Tidak mempan lagi. Yang kedua, lebih kena. Itu bijaksana. Itu hikmat. Tidak semua orang bisa diperlakukan sama. Maka diperlukan seorang yang bijaksana mengerti. Bijaksana itu artinya dia bisa melihat orang itu
dari sisi yang berbeda dari kebanyakan orang yang lain. Kita ingin menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita jujur, seringkali kita gagal. Hanya ucapan, aku ingin jadi berkat buat anakku. Tapi cara kita memperlakukan anak tidak seperti yang Tuhan mau. Anak salah, kita maki dia. Kita bukannya mendidik dia dengan benar. Kita sedang mempersiapkan monster-monster masa depan. Maka sebagai orang percaya harusnya kita berbeda ketika menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Cara kita harusnya berbeda. Tuhan izinkan kami melayani banyak remaja dan anak muda. Kalau dengar percakapan pribadi dengan mereka bilang, saya sakit hati sama mama saya. Kenapa? Mamaku selalu membandingkan aku dengan kakakku. Aku gak suka itu. Tapi berapa banyak ibu yang tahu? Ibu-ibu menganggap biasa. Ternyata itu menyakiti. Ada anak yang juga marah. Dia mau sekolah di sini, tapi papanya mau dia sekolah di sini. Tidak bisa melawan. Ini cerita ini ironis. Ada seorang anak kuliah kedokteran. Setelah selesai kuliah di wisuda, dia bawa ijazah kedokterannya kepada ayahnya. Dia bilang, "Papa, saya sudah selesai sekolah. Ini, saya mau sekolah teknik sipil." Dia kuliah lagi. Dia menyelesaikan apa yang papanya mau. Dan dia bilang, "Sekarang jangan ganggu saya. Saya mau sekolah apa yang saya mau." Ada berapa banyak orang tua seperti ini, tapi tidak sadar. Anak-anaknya memendam sakit hati. Ini orang yang berpengetahuan, tahu, tapi bodoh. Karena tidak mampu menerapkannya dengan baik. Berapa banyak orang yang berpengetahuan, gelar tinggi, tapi korupsi. Bodoh kan ini? Berapa banyak orang yang pintar, tapi pintar menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Ini bodoh. Dan Alkitab berkata orang bodoh ini dia akan menuai apa yang dia tabur. Mungkin belum sekarang. 5 tahun lagi. 10 tahun lagi. Dan ini dikatakan oleh Alkitab. Pengkhotbah menasehati saudara dan saya supaya kita bijak. Apa yang Tuhan ajarkan kita lakukan secara tepat. Secara tepat itu seperti apa? Seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Ketika ahli Taurat membawa perempuan yang katanya kedapatan berzina. Mereka mau menjebak dia. Tapi dia tidak mungkin terjebak. Alkitab berkata, pertanyaannya yang penting. Barang siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, hendaklah dia menjadi yang pertama melempar perempuan ini. Lalu Alkitab mencatat, lalu orang-orang banyak itu yang berkerumun, pergi satu persatu mulai dari yang tua. Saya baca itu saya pikir, kenapa mulai dari yang tua? Kenapa tidak dari yang muda? Karena pernyataan Yesus, siapa yang tidak berdosa? Jadi yang tua ini umurnya sudah banyak, kemungkinan dosanya lebih banyak. Jadi sadar duluan, langsung balik kanan. Yang muda dia pikir dia masih muda belum banyak bikin dosa. Tapi akhirnya dia mikir berdosa juga dia. Dan akhirnya semua pergi tinggalkan perempuan itu. Ini bijaksana yang luar biasa. Apa susahnya kalau kita menahan sedikit perkataan kita, tindakan kita. Kita bisa menyelamatkan banyak hal.
Itu yang sebenarnya Tuhan mau mendidik saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu tidak cepat atau tergesa-gesa bertindak dan juga tidak terlalu lambat untuk bertindak. Selalu pas pada waktunya. Saya pikir kita semua ingin mengalami kebenaran itu dalam hidup kita. Perkataan kita tepat, tindakan kita juga tepat. Dan itulah yang menghasilkan berkat, itu yang memberkati orang. Itu yang kemudian juga bisa mengubah orang yang tadinya begitu jahat menjadi berubah, menjadi baik. Satu kali ada mahasiswa beritahu saya, "Pak, ini orang keras sekali, Pak." Oke. Bapak bisa tolong dia? Bisa. Dalam satu peristiwa ada sesuatu terjadi dan saya tegur keras. Waktu saya tegur keras, dia tenang-tenang, saya seperti tembok itu, ya datar-datar saja, seperti tidak apa-apa. Wah, memang keras. Kalau saya suruh semua mahasiswa keluar, tinggal dengan saya panggil dia, sini ke depan. Waktu duduk dengan saya depan, dengan suara, saya turunkan suara saya berkata, "Kamu punya pergumulan apa, Nak? Beritahu sama bapakmu." Langsung menangis dia. Waktu dikerasin, mukanya datar. Waktu saya dekati dia sebagai anak, dan saya menempatkan diri sebagai seorang ayah, dia menangis. Baru saya tahu latar belakangnya. Sejak kecil, dia tidak hidup bersama ayahnya. Dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Maka kalimat saya yang sederhana itu meluluhkan hatinya yang keras. Saudara, ini model anak-anak yang kekurangan kasih sayang seorang ayah. Saudara, saya mengikuti film dokumenter penjara di seluruh dunia. Selalu ceritanya kenapa mereka di penjara mulai dari rumah. Tidak ada figur ayah yang mengajarkan tentang otoritas. Tidak ada figur ibu yang mau bicara tentang kasih sayang, pentingnya kasih sayang. Mereka mencari di luar, minum mabuk, narkoba, berakhir di penjara. Maka sampai hari ini saya percaya setiap kali firman Tuhan diberitakan, kita sedang dididik. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya menerima didikan Tuhan? Bukan hanya khotbah, tapi lihatlah di sekitar kita. Ada banyak contoh yang Tuhan sudah berikan. Jangan lagi mengulang itu. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah. Jadilah bijak. Perhatikan hal-hal yang sederhana. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apalagi kepada anak-anak kita. Semua orang tua dengar baik. 12 tahun pertama itu usia emas seorang anak. Tabur semua yang baik. Maka Bapak Ibu akan menuai yang baik pada waktu dia remaja, pada waktu dia dewasa. Kalau Bapak ingin melihat remaja yang rusak, orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, tidak usah memperhatikan pendidikan 12 tahun pertama anak. Maka hari ini firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya punya 3 anak. Saya juga belajar terus untuk hati-hati dengan kata-kata yang mungkin sepele. Mungkin kita pikir, gak apa-apa. Tapi dampaknya kita akan tuai nanti. Jadilah orang-orang yang bijak. Jadilah orang tua yang bijak. Jadilah pribadi yang bijak.
sebagai orang percaya. Mari memperhatikan di sekitar kita tiap hari. Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau kenal setiap kami sebagai pribadi, orang tua, keluarga, sebagai anak. Kami rindu Tuhan terus mendidik kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat di dalam dunia yang jahat ini. Biarlah kebenaran pagi ini menguasai hati pikiran kami, bahkan setiap langkah hidup kami. Ketika kami bangun pagi dan ketika kami akan beristirahat malam hari, biarlah bijaksana Tuhan menguasai hidup kami, memimpin kami, sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.